Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-40. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah kuda Sempana akhirnya telah melampaui perjalanannya yang tergesa-gesa. Dengan gagahnya ia memacu kudanya masuk ke padukuhan tempat kelahirannya, Panawijen. Beberapa orang yang sedang bekerja di sawah melihatnya dengan heran. Bukankah anak itu seakan-akan telah disingkirkan untuk waktu yang tertentu? Maka tiba-tiba kini ia datang kembali dengan tergesa-gesa. Apakah waktu yang ditentukan itu telah habis? Orang itu kemudian berbisik-bisik satu sama lain, sehingga kemudian seorang anak muda berkata, "Hei, apakah kuda Sempana telah sampai waktunya pulang?" Seorang yang berdahi lebar menjawab, "Aku sangka belum." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berkata, "Hei, bukankah Mahesa Agni belum kembali? Kenapa? Bukankah dahulu Mahesa Agni lah yang berhasil mencegahnya mengambil langsung Ken Dedes dari pinggir Blumbang?" Orang berdahi lebar itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kuda yang ditunggangi oleh kuda Sempana sudah tidak tampak lagi di mata mereka. Marilah kita lihat, apakah anak muda yang gagah itu masih saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Kedua orang itu pun kemudian bergegas-gegas meninggalkan sawah mereka. Beberapa orang yang lain pun segera mengikutinya. Sampai di sudut padukuhan mereka, mereka bertanya kepada seorang anak kecil, "Kau lihat seorang penunggang kuda?" Anak itu mengangguk. "Iya." "Kemana?" "Masuk kemari dan berbelok ke kiri." "Ke kiri?" "Iya, kenapa?" Anak kecil itu menjadi keheranan. "Tidak apa-apa, Nak, tetapi jangan bermain-main di tengah jalan. Kau lihat kuda yang berlari kencang ini tadi, bukan?" Anak itu mengangguk. Kedua orang itu pun berjalan pula menuruti jalan yang ditempuh oleh kuda Sempana dengan berdebar-debar. "Jalan ini menuju ke rumah Empu Purwa." "Iya," jawab yang lain. "Apakah anak itu masih gila seperti dahulu? Mungkin." Beberapa orang yang mendengar suara kaki kuda berderap itu pun memerlukan untuk melihatnya. Ketika mereka melihat kedua orang yang kuat itu, maka mereka kemudian saling berbicara. "Aku ikut," berkata beberapa anak muda. "Apakah Wiraprana di rumah?" bertanya salah seorang di antaranya. "Mudah-mudahan sejak Mahesa Agni pergi, kemudian Empu Purwa pergi pula, Wiraprana lah yang diserahi untuk mengawasi padepokan itu. Mudah-mudahan ia berada di sana." "Tetapi Wiraprana tak dapat mencegah seperti dahulu." "Wiraprana tidak sendiri. Di padepokan itu ada beberapa orang cantrik. Mari kita lihat, kita tidak akan membiarkan kawan-kawan kita dicederainya." Anak-anak muda Panawijen bukanlah anak-anak muda yang senang bertengkar. Kehidupan yang damai selama ini sama sekali tidak menggerakkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan. Karena itu, maka tidak banyak di antara mereka yang telah mempelajari cara-cara tata bela diri.
Meskipun demikian, mereka memiliki kesetia kawanan yang tinggi. Kebiasaan mereka bekerja bersama-sama, membuat parit-parit, bendungan dan sambatan membangun rumah adalah pencerminan dari cara hidup mereka yang rukun. Dengan tergesa-gesa beberapa anak muda itu berjalan mengikuti telapak kaki kuda yang dipakai oleh kuda sempana. Semakin lama mereka menjadi semakin berdebar-debar. Kuda itu benar-benar menuju ke padepokan Empu Purwa. Sebenarnya kuda sempana langsung menuju ke rumah Empu Purwa. Ia takut kalau Mahesa Agni segera pulang dan menggagalkan maksudnya pula. Karena itu, maka akan dipergunakannya waktu sebaik-baiknya langsung mengambil gadis itu dan dibawanya ke Tumapel. Disembunyikannya gadis itu di rumah sahabatnya dan akan dihadapinya setiap bencana yang akan mengancamnya sampai nanti saatnya Ken Dedes melahirkan. Setelah itu semuanya akan beres. Tak seorang pun yang akan dapat menuntutnya. Meskipun di Tumapel tinggal pula Mahendra, namun ia tidak takut melawan anak itu. Meskipun ia belum pasti apakah ia akan dapat mengalahkannya. Meskipun tekadnya telah bulat, namun semakin dekat kuda sempana dengan rumah Empu Purwa itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar juga. Kedatangan kuda sempana di padepokan itu benar-benar mengejutkan. Deru kaki kudanya seakan-akan membelah kedamaian halaman yang sunyi itu. Beberapa orang cantrik yang sedang bekerja di halaman segera meletakkan alat-alat mereka. Dengan bergegas mereka menengok ke pintu gerbang. Siapakah yang datang berkuda itu? Ketika mereka melihat seorang anak muda yang tampan, maka mula-mula mereka menjadi kecewa. Yang mereka harapkan sejak berhari-hari adalah Mahesa Agni atau Empu Purwa sendiri. Namun yang datang bukanlah salah seorang dari mereka. Tetapi ketika mereka sadar siapakah anak muda yang masih saja duduk di punggung kuda itu, mereka terperanjat. Kuda sempana, terdengar beberapa orang di antara mereka berdesis. Kuda sempana telah menghentikan kudanya, namun ia masih duduk di atas punggung kuda itu. Ditebarkannya pandangannya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang cantrik dan emban satu demi satu muncul dari balik pepohonan dan dinding-dinding rumah, dan dilihatnya pula mereka menjadi terkejut karenanya. Hati kuda sempana itu berdesir ketika tiba-tiba muncul dari balik pintu peringgitan seorang anak muda yang tegap tampan, Wiraprana. Alangkah terkejutnya Wiraprana itu. Beberapa saat ia tegak saja seperti patung. Ditatapnya kuda sempana yang masih duduk di atas punggung kuda seperti menatap wajah hantu. Ketika pada saat itu seorang gadis yang berlari-lari dari belakang muncul pula di ambang pintu, maka dengan serta-merta Wiraprana mendorongnya sambil bergumam, "Masuklah, setan itu datang lagi." Ken Dedes masih belum sempat melihat siapakah yang datang berkuda itu. Namun ia sadar bahwa sesuatu yang tidak wajar pasti terjadi. Karena itu maka ia pun bertanya perlahan-lahan, "Siapa?" "Kuda sempana," desis Wiraprana. "Heh?" Ken Dedes itu pun terkejut bukan buatan. Terasa tiba-tiba kakinya gemetar dan darahnya seakan-akan membeku. Dengan suara yang parau ia mencoba menjelaskan. "Kuda sempana katamu?" Wiraprana mengangguk. Desisnya, "Masuklah." Ken Dedes tidak membantah. Segera ia beringsut masuk kembali ke dalam rumah, bahkan langsung bersembunyi ke dalam biliknya. "Emban,
desahnya. Seorang emban tua datang menghampirinya. Ketika dilihatnya momongannya menggigil, maka dengan heran ia bertanya, "Siapakah yang datang itu?" Ken Dedes terbungkam. Ia tidak berani menyebut nama kuda sempana. Bibirnya seakan-akan tabu menyebut nama itu. Namun tiba-tiba air matanya mengambang di antara pelupuknya. Patah-patah ia bergumam, "Kenapa ayah tidak segera pulang? Atau Kakang Mahesa Agni?" Emban tua itu menjadi bingung. Sekali lagi ia bertanya, "Siapakah yang datang itu?" "Anak itulah yang telah menghina namaku di Blumbang, di tepian sungai beberapa bulan yang lalu. Angger Kuda Sempana." "Jangan, Bibi, jangan kau sebut nama itu. Aku dapat menjadi pingsan karenanya." Emban tua itu mengerutkan keningnya. Ia mendengar pula apa yang pernah terjadi di pinggir sungai itu. Karena itu maka ia pun ikut berdebar-debar pula karenanya. Meskipun demikian emban tua itu masih mencoba menghiburnya. "Jangan cemaskan anak muda itu. Bukankah Angger Wiraprana sedang berada di rumah ini?" Ken Dedes menggelengkan kepalanya, namun ia tidak berkata apa-apa. Hanya di dalam hatinya terdengar kata-katanya, "Wiraprana tidak dapat melawannya." Karena itu maka Ken Dedes menjadi semakin cemas. Sekali-sekali matanya beredar di antara dinding-dinding rumahnya, seolah-olah ia sedang mencari tempat untuk menyembunyikan dirinya. Namun halaman rumahnya dikelilingi oleh sebuah pagar batu yang rapat, sehingga jalan satu-satunya yang dapat dilaluinya hanya regol depan, dan ia tidak berani menampakkan dirinya ke halaman. Sementara itu di halaman rumah Empu Purwa yang luas itu, kuda sempana masih duduk saja di atas punggung kudanya. Di pintu rumah itu, Wiraprana berdiri tegak dengan tegangnya. Sesaat mereka hanya saling memandang dengan tajamnya, seakan-akan dari kedua pasang mata itu memancar dendam yang menyala-nyala. Ketika kemudian kuda sempana meloncat turun dari kudanya, maka Wiraprana pun melangkah melampaui telundak pintu. Perlahan-lahan ia berjalan melewati pendopo dan dengan getar yang semakin cepat di dalam dadanya, ia melangkah turun tangga dan berdiri tegak di halaman pula. Kini jarak mereka hanya tinggal beberapa depa. Kuda sempana masih sempat memandang berkeliling, dan di sekitar halaman itu dilihatnya beberapa orang cantrik dan emban berdiri pula dengan tegangnya. Kini kuda sempana kembali menatap wajah Wiraprana dan tiba-tiba terdengar suaranya bergetar. "Apa kerjamu di rumah ini, Wiraprana?" Wiraprana menyadari dengan siapa ia berhadapan. Karena itu maka ia menjawab tegas, "Aku berada di rumah bakal mertuaku." "Gila!" teriak kuda sempana. "Jangan kau ulangi." Wiraprana menjadi berdebar-debar karenanya. Namun ia mengulangi kata-katanya, "Aku berada di rumah mertuaku." Kuda sempana menggeram. Ia tidak berani berbuat tergesa-gesa. Ia belum yakin benar apakah selama ini Wiraprana sama sekali tidak berusaha untuk mempelajari ilmu yang mungkin dapat menolong dirinya. Meskipun demikian, anak muda itu benar-benar telah membakar dadanya, sehingga karena itu ia berkata lantang, "Wiraprana, jangan menyombongkan dirimu. Seandainya kau kini berkawan dengan dewa-dewa di langit sekalipun, namun kau bagiku tidak lebih dari seorang anak yang manja. Karena itu Wiraprana, jangan mencoba menghalangi aku kali ini. Aku sangat tergesa-gesa." "Kau belum mengatakan
Apa maksud kedatanganmu? Sahut Wiraprana. Kuda Sempana menarik alisnya, ditatapnya wajah Wiraprana dengan tajamnya. Sesaat kemudian terdengar ia menjawab, "Jangan memperbodoh diri, Wiraprana. Aku datang untuk menjemput bakal istriku." Terasa dada Wiraprana itu berdesir. Ia sudah menduga apa yang akan dilakukan oleh kuda Sempana itu. Namun ketika ia mendengar sendiri jawaban itu, maka mau tidak mau ia menjadi berdebar-debar. Betapapun ia mencoba menenangkan diri sendiri, namun sebenarnya lah ia mengetahui dengan pasti bahwa ia tidak akan mampu mencegahnya seandainya kuda Sempana kemudian melakukan kekerasan. Kuda Sempana kali ini sudah pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya di tepian sungai beberapa bulan yang lalu. Karena itu maka tanpa disengajanya, Wiraprana melemparkan pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya beberapa orang cantrik memandangnya dengan tegang. Namun ada di antara mereka yang berdiri saja dengan wajah yang kosong. Wiraprana terkejut ketika kuda Sempana membentak, "Carilah di antara mereka, siapakah yang akan berani menghalangi kuda Sempana?" Wiraprana menggigit bibirnya. Kuda Sempana benar-benar menyadari keunggulannya. Dan tiba-tiba Wiraprana itu menyesal. Kenapa Mahesa Agni pergi sudah sekian lamanya, masih juga belum kembali. Apakah ada sesuatu yang terjadi di sepanjang perjalanannya? Bahkan Wiraprana itu kemudian seakan-akan menyalahkan Mahesa Agni. Seakan-akan Mahesa Agni itulah yang mempunyai keharusan untuk menjaga adik angkatnya, dan kepergiannya yang terlalu lama itu merupakan suatu kelengahan. Kini ternyata kuda Sempana itu benar datang, apalagi ketika kemudian terdengar kuda Sempana itu berkata, "Jangan mengharap Mahesa Agni akan membantu Wiraprana. Anak itu masih berada di Tumapel." Wiraprana menggeram. Apa pula kerja Mahesa Agni itu di Tumapel? Desah Wiraprana di dalam hatinya. Ternyata Mahesa Agni lebih mementingkan kesenangannya sendiri daripada melindungi adik angkatnya itu. Meskipun demikian, Wiraprana tidak akan dapat tinggal berdiam diri. Di sekitarnya berdiri beberapa orang cantrik. Apapun yang akan terjadi, maka Ken Dedes itu harus dipertahankan mati-matian. Ia akan berjuang mati-matian, dan para cantrik itu pasti akan membantunya. Karena itu maka Wiraprana itu pun menjawab, "Kuda Sempana, rumah ini adalah rumah Empu Purwa yang dikuasakan kepadaku selama Empu Purwa dan Mahesa Agni tidak ada di rumahnya. Hampir setiap hari aku datang kemari. Karena itu, jangan mencoba melampaui hak yang ada padaku itu. Dengan baik aku akan mencoba mempersilahkan pergi meninggalkan halaman ini." Kuda Sempana itu tertawa untuk melepaskan kejengkelannya. Kenapa Wiraprana itu tidak lebih baik bersembunyi saja atau melarikan diri? Maka katanya, "Wiraprana, apakah kau sekarang mampu memecah langit sehingga kau berani berdiri tegak di hadapan kuda Sempana?" Betapapun juga namun Wiraprana tersinggung mendengar kata-kata itu. Maka dengan marahnya ia menjawab, "Kuda Sempana, jangan terlalu sombong. Jangan kau sangka bahwa kau akan mampu menundukkan seluruh isi jagat. Jika setiap usahamu yang kasar itu kau teruskan, maka aku akan pasti berusaha untuk mencegahnya." Sekali lagi kuda Sempana tertawa terbahak-bahak untuk melepaskan perasaan yang menghimpit dadanya. Kemudian katanya lantang,
Sudah aku katakan, waktuku amat sempit. Minggir, atau aku paksa kau pergi. Bahkan lebih baik bagimu untuk memanggil Ken Dedes dan antarkan gadis itu kepadaku. Gila! Geram Wiraprana dengan marahnya, tetapi bagaimanapun juga ia menyadari keadaannya. Karena itu ia masih saja berdiri tegak di tempatnya. Jangan bergeser dari tempatmu, Wiraprana. Aku akan masuk dan membawa Ken Dedes pulang. Sampaikan kepada Empu Purwa bahwa dengan menyesal aku tidak dapat datang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Apabila ia tidak ada di rumah saat ini. Wiraprana belum beranjak dari tempatnya, namun ia berkata, Empu Purwa tidak ada di Padepokan. Segala kekuasaan ada di tanganku. Kalau begitu, berikan gadis itu sekarang. Tidak, jangan keras kepala. Aku bisa memaksamu. Tak ada gunanya. Aku bisa menyingkirkanmu. Tegasnya aku bisa membunuhmu. Sekali lagi Wiraprana menebarkan pandangannya berkeliling. Para cantrik yang setia kepada Empu Purwa itu sudah tentu tidak dapat membiarkan hal itu terjadi. Karena itu, tanpa berjanji mereka melangkah beberapa langkah maju. Kau lihat, geram Wiraprana. Barisan kelinci yang malang. Mereka akan menyesal atas kesombongan mereka. Juga kau akan menyesal. Sekali lagi aku minta, bawa Ken Dedes kemari, atau aku akan mengambilnya. Pergi, bentak Wiraprana dengan marahnya. Pergi atau kami memaksa pergi. Kuda Sempana tidak menghiraukannya. Dengan tenangnya ia melangkah maju. Selangkah ia menghindari Wiraprana untuk terus langsung naik ke pendopo. Namun perbuatannya itu benar-benar telah membakar hati Wiraprana. Ia merasa seakan-akan dianggap sebagai tidak ada. Karena itu, alangkah sakitnya hatinya. Betapapun ia menyadari keadaannya, namun ia berbesar hati ketika melihat beberapa orang cantrik pun segera melangkah maju untuk mencegah perbuatan yang gila itu. Karena itu Wiraprana pun melangkah satu langkah ke samping dan langsung menghadang langkah Kuda Sempana sambil berteriak, "Jangan gila!" Kuda Sempana sama sekali tidak memperhatikannya. Ia melangkah terus sehingga dengan demikian Wiraprana itu dilanggarnya. Dengan pundaknya ia mendesak dada Wiraprana yang gagah itu. Namun sebenarnya Kuda Sempana kini sudah menjadi semakin garang sehingga Wiraprana itu terdorong beberapa langkah surut. Wiraprana terkejut bukan buatan mengalami dorongan tenaga Kuda Sempana yang luar biasa itu. Untunglah bahwa ia tidak terbanting jatuh. Meskipun demikian, Wiraprana terpaksa mengerahkan tenaganya untuk menjaga keseimbangannya. Tetapi meskipun ia telah merasakan dorongan tenaga Kuda Sempana yang tampaknya masih seenaknya saja itu, serta dengan demikian dapat mengira-ngirakan kekuatannya, namun menjadi kewajibannya untuk mencoba mencegah perbuatan gila itu, apapun akibatnya. Karena itu maka Wiraprana menjadi mata gelap karenanya. Ia sudah tidak lagi sempat memperhitungkan apakah kira-kira yang akan terjadi atasnya. Maka dengan serta-merta Wiraprana itu menangkap lengan Kuda Sempana, menariknya dan kemudian dengan sekuat tenaganya Wiraprana itu mengayunkan tinjunya tepat mengarah ke wajah Kuda Sempana. Namun Kuda Sempana kini telah terlatih memiliki ketangkasan jauh lebih maju.
dari beberapa bulan yang lampau. Karena itu, ketika ia melihat tangan Wiraprana terayun dengan derasnya ke wajahnya, maka segera ia menarik kepalanya itu beberapa jengkal ke belakang sambil memiringkan pundaknya. Namun gerakan yang sederhana itu telah melepaskannya dari serangan Wiraprana. Wiraprana yang mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaganya, serta ternyata tangannya tak menyentuh sesuatu itu, seakan-akan terseret oleh kekuatannya sendiri. Beberapa langkah ia terdorong ke samping, namun tak disangka-sangkanya bahwa pada saat itu kuda sempana memukulnya pada punggungnya. Wiraprana yang sedang kehilangan keseimbangannya benar-benar tak mampu lagi menolong dirinya. Dengan tanpa dapat berbuat sesuatu, ia terbanting di tanah. Bulat-bulat ia terjerembab, sedang wajahnya yang merah membara karena kemarahannya itu menyentuh tanah. Para cantrik yang melihat peristiwa itu terkejut bukan main. Namun pukulan kuda sempana itu seolah-olah menjadi isyarat bagi para cantrik itu untuk bangun dari tidur mereka. Setelah mereka menyaksikan semuanya yang terjadi dengan mulut ternganga, maka tiba-tiba mereka merasa bahwa mereka pun berkewajiban untuk mencegah perbuatan kuda sempana yang gila itu. Maka dengan serta-merta mereka pun berloncatan maju dan hampir bersama pula mereka menyerang kuda sempana. Tetapi kuda sempana telah memperhitungkan peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi. Demikian ia melihat para cantrik itu menyerangnya, maka segera ia meloncat menyongsong mereka. Dengan satu gerakan yang sederhana, maka seorang cantrik telah terpelanting jatuh menimpa tangga pendopo. Terdengar cantrik itu mengaduh, namun sesaat kemudian dengan tertatih-tatih, ia berusaha untuk bangun kembali. Pada saat itu ia melihat Wiraprana pun telah bangun pula. Tampaklah wajahnya yang merah padam. Jantungnya serasa telah menyala mendidihkan darahnya. Terdengar giginya gemeretak dan tangannya menjadi gemetar. Karena itu dengan sepenuh tenaga, segera ia melepaskan kembali sebuah serangan mengarah ke dada kuda sempana. Kuda sempana yang melayani serangan-serangan para cantrik itu melihat serangan Wiraprana yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga. Namun kuda sempana itu menarik alisnya sambil tertawa pendek. "Apakah selama ini kau masih saja tertidur, Wiraprana? Serangan-seranganmu datang seperti serangan seekor babi hutan. Keras, namun sama sekali tak berarti. Dengan satu gerakan yang sederhana, seranganmu telah dapat dihindari." Tetapi Wiraprana telah melontarkan diri. Karena itu ia tidak dapat menarik serangannya. Dan sebenarnya lah dengan menarik satu kakinya ke samping, memutar tubuhnya setengah lingkaran, serangan Wiraprana itu telah dapat dihindari. Sekali lagi kuda sempana mengayunkan tangannya ke arah punggung Wiraprana. Dan sekali lagi Wiraprana yang malang itu terdorong dengan kerasnya dan jatuh terjerembab. Kembali terdengar suara tertawa kuda sempana. Kini suaranya menjadi semakin keras. Serangan para cantrik yang datang bertubi-tubi itu dengan mudahnya dapat dihindarinya satu demi satu. Bahkan beberapa orang cantrik telah terlempar jatuh. Meskipun kemudian mereka berusaha untuk berdiri, tetapi mereka telah menjadi semakin jera. Kini mereka menyerang dengan ragu-ragu. Meskipun demikian, satu kesadaran telah mengikat mereka dalam perkelahian itu, mencegah perbuatan kuda sempana.
Wiraprana yang terjerembab itu pun kemudian bangun kembali. Kemarahannya menjadi semakin menggelegak di dalam dadanya. Matanya seakan-akan menjadi menyala dan mulutnya terkatup rapat. Dengan cermat ia memandang kuda Sempana seperti hendak ditelannya. Dan kemarahannya menjadi semakin membakar ketika ia melihat kuda Sempana itu dengan tenangnya berkelahi melawan beberapa orang cantrik sambil tertawa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.